Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat DRPM, kembali lagi di podcast DRPM Umsida. Tema kali ini kita akan bahas mengenai energi masa depan, riset dan inovasi panel surya tentunya. Nanti di dalam pembahasan perbincangan kita akan bahas mengenai apa sih itu panel surya, kemudian bagaimana cara kerjanya, apakah sudah banyak yang sudah memanfaatkan panel surya. Perkenalkan, nama saya Agus Hayatal Farah dari Kasih Direktur DRPM Umsida, selaku host, dan untuk narasumbernya Dr. Insinyur Jamaluddin MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu peneliti Umsida yang berkontribusi dalam mengembangkan energi masa depan khususnya di bidang panel surya. Jadi beliau ini sangat aktif sekali, Bapak ya. Alhamdulillah. Sangat aktif sekali mengikuti hibah. Ya. Jadi tidak hanya DRTPM, jadi ada riset, kemudian riset internal, inovasi dan lain sebagainya itu beliau sangat aktif sekali mengikuti hibah-hibah tersebut, dan alhamdulillah banyak sekali pengajuan dari penelitian beliau ini didanai dan lolos. Jadi untuk beliau ini S1-nya dulu ya, S1-nya di Brawijaya, ya, Teknik Elektro Brawijaya. Teknik Elektro Brawijaya, kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Manajemen. Nah, kemudian S3-nya di ITS, di Teknik Elektro, lulusan di tahun 2020. Nah, disertasinya tentang optimalisasi perencanaan beban di 500 kV jaringan Jawa Bali. Di Python. Sistem Jawa Bali. Jadi jaringannya, bukan pembangkitnya, tapi jaringannya. Oh, jaringannya ya, Jawa Bali. Jaringan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Langsung saja di pertanyaan pertama. Mungkin bagi orang awam ini Pak Jamal, jadi tidak mengetahui apa sih kira-kira panel surya, kemudian bahannya dari apa, terus kemudian bagaimana sistem kerjanya, sehingga bisa didistribusikan ke rumah, bisa dipakai di rumah, digunakan untuk listrik rumah. Betul. Ya, terima kasih Pak Agus Hayatal yang sudah mengundang saya untuk hadir dalam podcastnya DRPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DRPM dimanapun berada. Bertemu dengan kami lagi. Jadi saya Jamaluddin, tadi sudah ditanya oleh Pak Agus tentang apa sih panel surya gitu ya. Jadi panel surya ini adalah satu panel papan begitu yang berisi di dalamnya itu semikonduktor. Jadi bahan dari panel surya atau lebih kita kenal dengan fotovoltaik itu isinya adalah semikonduktor. Jadi semikonduktor itu nanti ketika ada cahaya panas yang masuk di dalam semikonduktor ini akan menimbulkan suatu perbedaan tegangan antara anoda katodanya yang ada di dalamnya itu, sehingga perbedaan tegangan ini akan memunculkan arus. Nah, arus inilah nanti dari sel-sel fotovoltaik yang ada di panel surya itu di seri atau yang di paralel begitu, akhirnya muncullah tegangan. Jadi yang paling kecil itu dayanya seperti yang kita jumpai di kalkulator atau di jam tangan, itu kecil sekali semikonduktornya dan dayanya kecil. Tapi yang ada di atas rumah itu sudah satu panel itu ada yang 100 watt peak dengan tegangan 12 watt, yang lebih besar lagi ada 200 watt peak dengan tegangan 24 volt, dan yang paling besar ada yang saya 400 watt peak, itu lebih besar dengan daya 400 watt peak dan tegangannya itu 48 volt. Nah, itulah apa yang dinamakan panel surya atau yang lebih kita kenal dengan fotovoltaik itu. Namun semua ini kalau ingin kita manfaatkan dari panel surya yang ada itu harus ada kontrolernya dulu. Jadi ada kontrolnya, solar charge control, bisa pakai BBM ya, pulse width modulation atau MPPT ya.
itu bisa kita mau pilih yang mana, tujuannya apa, untuk menstabilkan tegangan yang keluar dari matahari, karena matahari itu kan kadang ada mendung, kadang sangat panas itu ya. Ketika sangat panas maka tegangannya itu akan naik sangat tinggi. Ketika mendung maka tegangan akan turun. Nah, yang menstabilkan itu adalah solar charge control, itu SCC itu. Itu prinsip kerjanya. Insya Allah kalau ingin belajar lebih lanjut mengenai fotovoltaik, silakan hadir di UMSIDA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Teknik Elektro. Pasti akan ketemu materi itu dan bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan begitu. Saya kira begitu, Pak Agus. Ya, jadi kalau misalkan dibuat di rumah ini, kira-kira yang dipakai yang berapa gitu? Kalau untuk di rumah ada dua sistem ya yang bisa kita pasang di rumah ataupun di kantor atau dimanapun. Kita bisa on grid dengan PLN, jadi kita koneksikan dengan PLN. Artinya sistem yang ada di rumah itu tidak membutuhkan baterai atau aki. Ya, jadi ada panas matahari masuk ke panel surya, masuk ke dalam sistem kontrol, terus setelah itu diinterkoneksi dengan kWh meter ekspor impor dari PLN itu. Ketika cahaya terik lalu panel surya menghasilkan tegangan, maka tegangan ini akan memotong daya yang diberikan oleh PLN sehingga akan berkontribusi pada pengurangan tagihan PLN kita dalam setiap bulan. Itu rata-rata antara 25 sampai 40% itu bisa berkurang. Itu yang on grid. Jadi memakainya itu dikombin dengan sistem PLN listrik kita yang di rumah. Nah, ini biayanya lebih murah karena tidak melibatkan ada baterai ya. Karena komponen yang termahal di dalam suatu sistem fotovoltaik itu ya baterai. Nah, lalu yang berikutnya adalah sistem off grid. Kalau off grid itu lepas sama sekali dari PLN. Artinya tidak ada koneksi dengan PLN ya? Tidak ada koneksi. Jadi dia berdiri sendiri. Sendiri. Dengan PLTS itu ya? Nah, PLTS ada baterainya berdiri sendiri. Lalu pada saat siang hari ini mengisi baterai, pada saat malam hari baterainya mengeluarkan tegangan untuk dipakai di malam hari. Namun bisa dipasang switch. Switchnya ini berfungsi untuk akan kita pergunakan sistem PLTS atau kita pergunakan PLN, itu bisa. Beda dengan yang on grid. Kalau on grid itu langsung nyambung ke sistem dan mengurangi daya yang dari PLN itu sehingga mengurangi tagihan kita PLN. Nah, ini juga sangat banyak diminati ya, karena masyarakat itu lumayan mendapat potongan tagihan PLN. Misalnya kalau tagihan PLN biasanya 500.000 begitu, mereka hanya bayar 350, itu lumayan, ada potongan sekitar 200 ribuan. Berarti gitu, gini Pak ya, kalau sistem on grid itu memang sudah ada modul sendiri yang bisa disinkronkan dengan PLN itu ya? KWH meter ekspor impor. Oh gitu. Ya, itu. Artinya nanti PLTS itu secara otomatis menghitung Pak ya, bisa menghitung ya? Nanti dipotong secara otomatis itu. Ya, KWH itu nanti yang menghitung. Oh, ya. Baik. KWH ekspor. Jadi yang di sistem on grid itu berarti dia tidak memerlukan baterai lagi ya? Tidak memerlukan. Oh langsung ya, jadi PLTS langsung masuk di KWH itu ya? Ya, jadi saat siang hari matahari terik memberikan kontribusi ke sistem PLN, pada saat malam hari tidak ada matahari, maka PLN yang masuk ke rumah kita. Nah baik, ketika gini Pak Jamal ya, ketika membangun sistem off grid, nah tapi di Indonesia kan ada musim hujan. Kira-kira itu mempengaruhi apa kan? Sangat mempengaruhi. Jadi yang namanya panel surya atau fotovoltaik itu kalau nggak ada matahari habis, nggak bisa mengeluarkan tegangan. Jadi makanya kalau dipasang di daerah tropis itu sangat cocok sekali, apalagi di daerah gurun pasir misalnya, itu sangat cocok sekali. Cuman ada pengaruh temperatur itu ya. Jadi temperatur itu akan mempengaruhi sistem. Jika terlalu panas, itu efisiensinya akan turun fotovoltaik itu. Oh, jika terlalu panas maka dia akan turun. Jadi yang dibutuhkan itu dua, iradian sama temperatur. Jadi iradian itu cahayanya matahari harus tinggi, tapi temperaturnya nggak boleh terlalu tinggi. Nah, ini nanti caranya dari beberapa riset saya, itu kan sampai sejauh mana pengaruh. Misalnya ada fotovoltaik yang kita hembuskan dengan angin ya, jadi dihembuskan dengan angin,
panasnya yang ada di permukaan fotovoltaik itu terdorong dan kita pergunakan untuk mengering. Jadi di satu sisi fotovoltaiknya efisiensinya naik, terus udara panasnya bisa kita pergunakan untuk pengering. Nah, ada lagi penelitian saya yang fotovoltaik, lalu di baliknya fotovoltaik itu diberi pendingin dengan pipa pendingin, pipa tembaga pendingin. Nah itu air yang dimasukkan ke pipa pendingin itu nanti akan menjadi panas, fotovoltaiknya temperaturnya menjadi turun, efisiensinya akan naik, tapi dia bisa menghasilkan air panas. Nah itu penelitian saya yang 2024. Jadi ada pengaruhnya iradian sama temperatur itu. Baik. Ya. Berarti ini ya, jadi harus artinya di panel surya itu memang ada batasannya, ada batasan thresholdnya. Ya. Dia tidak boleh terlalu panas. Ya. Dan juga kalau tidak ada matahari, dia juga tidak bisa menghasilkan energi. Ya. Terlalu dingin juga nggak boleh, Pak. Terlalu dingin ya. Terlalu dingin nggak boleh, karena semiconductornya nggak akan bekerja. Ya. Baik. Terus kemudian apakah benar ini Pak Jamal? Ya. Panel surya ini bisa dianggap solusi masa depan untuk energi listrik? Betul. Jadi ini bagian dari EBT ya, energi yang baru terbarukan, atau dalam bahasa Inggrisnya renewable energy. Ini sangat kita harapkan karena curah matahari di Indonesia ini, di daerah tropis utamanya Indonesia, itu 1 cm persegi, 1 meter persegi ya, itu bisa menghasilkan 4.000, jadi 4.000 watt jam di 1 meter persegi. 1 meter persegi. Itu kalau kita punya fotovoltaik yang seluas ruangan podcast ini, misalnya 4x4 begitu, 16 meter persegi, itu kita tinggal kalikan 4.000 kali 16, itu sudah 40.000 watt. Nah 40.000 watt itu kalau nyirari rumah, kalau rumah itu pakai 1.000 watt misalnya, sudah 40 rumah. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah namun seiring dengan perkembangan ya, untuk daerah-daerah yang memang terkadang matahari itu tertutup mendung atau musim hujan seperti ini di area di Indonesia, bisa kita combine dengan wind turbine. Jadi dengan turbin angin begitu ya. Jadi kalau fotovoltaiknya produksinya menurun, maka ininya bisa jalan wind turbine-nya. Wind turbine ya. Seperti yang ditaruh di ini ya, apa? Mungkin seperti di pegunungan gitu nggak? Di pegunungan boleh, di lab kita juga ada. Oh, nah, di lab kita juga ada di Unsida. Nah, ini kalau ingin melihat wind turbine sama fotovoltaik, bagaimana itu digabungkan menjadi satu, bisa melihat ke kampus kami. Gitu. Siap. Ya. Nah, terus kemudian apa nih kira-kira alasan Pak Jamal tertarik melakukan riset berkaitan dengan energi terbarukan panel surya ini, Pak? Saya pikir ini adalah masa depan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran itu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Itu sudah ditatakan semuanya, tinggal manusia itu afala tatafakkarun, mau berpikir enggak masalah itu, afala ta'qilun, mau mempergunakan akalnya enggak untuk mengolah itu. Jadi bagian dari kekuasaan Allah untuk menyenangkan manusia. Jadi untuk memberikan manusia ini hikmah-hikmah dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, antara lain adalah matahari. Ya, jadi matahari itu tak akan ada habisnya kecuali yaumil akhir ya. Kalau sudah yaumil akhir, mataharinya hilang juga. Kiamat itu ya. Kiamat itu selesai sudah ya. Tapi dalam masa-masa seperti ini sangat penting sekali untuk kita eksplor. Ya, sangat penting sekali untuk kita eksplor. Terus energi-energi yang lain bisa kita manfaatkan. Sekarang ini kan juga lagi ada hidrogen ya. Jadi fuel cell itu ya, dengan hidrogen itu luar biasa untuk otomotif tapi untuk yang benda yang tidak bergerak, kantor, beban-beban yang sifatnya statis, saya lebih cenderung ke fotovoltaik gitu. Oke, baik. Terus kemudian dari hasil riset yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jamal, ini apakah sudah digunakan oleh masyarakat atau di Sudah teraplikasikan, Pak. Alhamdulillah. Sudah teraplikasikan. Bermanfaat berarti, Pak ya? Bermanfaat. Ya, jadi beberapa komponen masyarakat itu
sudah mempergunakan fotovoltaik untuk pompa air gitu ya. Jadi pompa airnya udah nggak ngambil dari PLN lagi, tapi dari fotovoltaik. Untuk daerah-daerah yang masih belum ada listriknya sangat terbantu sekali dengan adanya fotovoltaik. Tambak yang jauh dari listrik, ditambah itu ada penjaganya, foto untuk ngecas handphone, foto untuk penerangan di saat malam, pakailah fotovoltaik, selesai urusan. Kalau mereka harus memasang jaringan listrik, itu satu jaringan itu bisa 50 sampai 100 juta. Masya Allah. Nah, tapi kalau mempergunakan fotovoltaik nggak sampai 3 juta sudah dapat listrik dia itu. Sangat membantu sekali. Sangat ya, membantu Pak, ya. sekali. Ya. Untuk hidroponik juga. Jadi kita pernah masang untuk hidroponik itu. Hidroponik itu kadang-kadang kan beroperasinya pompa harus 24 jam ya. Terus harus narik kabel PLN ya dari jarak yang jauh begitu lah, pasang fotovoltaik, selesai urusannya gitu, dan lain-lain, banyak sekali aplikasinya. Alhamdulillah, Gitu. artinya hasil dari riset Pak Jamal ini sudah digunakan oleh masyarakat seperti itu ya. Ya betul. Terus kemudian adakah dampak kira-kira Pak, dampak daripada penggunaan dari panel surya ini Ya. untuk lingkungan kira-kira? Dampak buruk Dampak buruk sementara ini belum ada ya. belum ada, kan tidak menghasilkan limbah, Ya. nggak ada asapnya. Beda sama seperti PLTU ya. Wah, PLTU Batu itu bara itu. energi fosil Ya. itu asapnya waduh sudah bikin Asapnya. sesak itu. Dan lebih buruknya lagi efek rumah kaca itu Oh, iya. sangat berpengaruh sekali di bumi ini. Kalau sampai polusi bertambah terus, lapisan ozon tambah tipis, habis nanti es mencair yang ada di daerah Katulistiwa, ketinggian air laut naik, banjir dan seterusnya, itu yang terjadi. Itu sangat berbahaya. Satu catatan Pak Agus, Iya. jadi kita itu kan sudah banyak mempergunakan kendaraan listrik ya, baik sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik begitu ya. Tapi mereka untuk charge-nya, untuk recharge ke baterainya, itu masih ditancepin ke colokannya PLN. Lah PLN itu mempergunakan PLTU, energi fosil. Oh. Ya sama saja sebetulnya. Tidak murni, bahwa mobil listrik itu memang benar-benar EBT yang murni. Terus seharusnya bagaimana kan begitu? Seharusnya ya ada stasiun pengisian listrik itu dari fotovoltaik, wind turbine atau EBT yang lain, sehingga sudah nggak pakai energi fosil lagi. Ini Oh, permasalahan kita sekarang, gitu. Jadi mungkin suatu peluang bisnis juga ya kalau kita bisa mengembangkan bikin stasiun pengisian baterai itu dengan mempergunakan EBT. Jadi mempergunakan fotovoltaik, wind turbine dan EBT yang lain tentunya untuk recharge kendaraan-kendaraan listrik gitu Pak. Ini peluang juga untuk dilakukan penelitian. Seperti digunakan untuk Pertamina-nya mobil listrik seperti itu Pak ya. Iya, betul, Oke. betul bagus ya. Kemudian dari hasil dari riset yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jamal berkaitan dengan panel surya ini, apa saja Pak kira-kira kesulitannya Pak? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Jadi asal kita itu mau belajar ya. Saya itu memang orangnya itu seneng utak-utak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa bisa diatasi? Gitu. Nah itu terus saya gali. Nah, termasuk PLTS itu. Awal saya mengenal PLTS, saya nggak punya ilmu apa-apa kan begitu kan. Tapi setelah kita pelajari, kita teliti, terus kita operasionalkan, kita aplikasikan di dalam masyarakat, di kampus, di lab, akhirnya menjadi paham. Ya. Nah itu saya kira suatu hal yang sangat berkaitan ya. Kalau kita hanya belajar tentang teori saja tanpa mempraktekkan, tanpa meneliti, ya sudah sampai di situ saja kan. Padahal ini pengembangannya sangat banyak sekali. Al-Quran itu sudah menantang kita ya dengan banyak kalimat tentang kenapa kamu nggak mau mempelajari, itu lebih dari 100 ayat itu yang berkata seperti itu. Ya, ini saya pikir kalau kita nggak berpikir masalah itu kita dolim itu. Gitu Agus. Iya, siap. Jadi misalkan ini bagi orang awam ya, ingin membangun panel surya atau energi yang dari panel surya itu, bagi orang yang awam, apakah kalau sudah membangun itu kan artinya pesan ke orang itu Pak ya. Nah untuk perawatannya itu susah Pak? Gampang? Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi begini,
Perawatan pertama yang kita lakukan adalah pada panel surya. Panel surya itu kan kaca, di balik kaca ada semikonduktor. Kaca ini kalau kotor, misalnya terkena debu atau terkena daun-daun dari pepohonan, gitu ya, itu akan mempengaruhi efisiensi dari panel surya ini. Tapi kalau kena durian dari pohon, jeblet ke panel surya, kacanya pecah, hancur sudah. Artinya nggak bisa Pak, ya. Nggak bisa Nanti dipakai. tinggal ganti yang baru gitu Pak. Dengan yang baru. Tapi kalau kotor itu wajar kan, nah, itu harus kita bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, efisiensi akan turun. Artinya Iya. kalau ada debu Iya. atau ada kotoran itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan, makanya secara rutin itu harus dibersihkan. Dan kalau musim hujan seperti ini, alhamdulillah pembersihan gratis karena ada hujan kan Ya, gitu. Mas. Kalau musim kemarau lah itu yang kita harus naik dan kita bersihkan. Kita semprot aja pakai air, itu selesai. Lalu yang kedua Pak Agus, maintenance yang agak rumit itu pada sisi baterai. Baterai itu kan punya lifetime ya. Jadi lifetime-nya baterai itu untuk solar cell ini kan khusus, tidak seperti baterainya mobil. Oh ya. Tidak seperti baterai mobil, tidak seperti baterainya genset, beda. Jadi karakteristik dari baterainya solar cell itu namanya VRLA ya. Jadi mereka itu untuk proses pengisian itu smooth ya, algoritmik smooth begitu sampai penuh. Nanti menghabiskannya itu juga smooth begini. Yang VRA. Yang VRLA, yang baterai untuk solar cell. Tapi kalau baterai yang kita kenal untuk kendaraan atau sepeda motor itu kan dipakai starter habis ya, terus gitu ya. Ini curam sekali ya. Terus kita isi pakai dinamo ampere, terus langsung naik tinggi. Jadi nggak bisa semut begini. Nah, itu sistem material yang ada di dalam baterainya itu tentunya berbeda antara VRLA sama baterai yang biasa. Dan itu lebih mahal Pak Agus. Jadi baterai VRLA lebih mahal ya, 3 kali lipat dari baterai yang biasa dengan kapasitas yang sama. Nah itulah makanya para pemakai itu banyak yang menggunakan sistem on-grid. Gitu, tidak membutuhkan baterai, gitu. Ya, gitu. Terus kemudian ini apa tantangan utama dalam pengembangan panel surya di Indonesia? Apakah ada Pak? Ya, tantangan utamanya yang pertama bahwa produsen panel surya ini kan di Indonesia masih sangat minim. Nah, ini setahu saya mungkin hanya ada 2 perusahaan ya, yang berikutnya ada dari PT LEN itu juga memproduksi juga. Insya Allah semakin lama semakin bagus produknya itu, dan itu tentunya perlu kita produksi yang lebih banyak lagi untuk fotovoltaik ini ya. Walaupun di sisi yang lain kalau kita meninjau mungkin kita sering melihat medsos ya, bahwa yang namanya kendaraan listrik baik sepeda motor maupun mobil di Cina itu kan sudah banyak yang dihancurkan ya, karena mereka sudah beralih ke energi hidrogen. Oke, untuk otomotif kendaraan bergerak silakan, tidak ada masalah. Tapi masih punya peluang yang cukup besar panel surya ini untuk memberikan energi pada bangunan-bangunan yang tidak bergerak. Itu peluangnya masih sangat besar sekali. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam arti produk fotovoltaik ini kan kalau kita berbicara 100 watt peak itu kan 1 meter kali 1,2, jadi 100 cm dikalikan 120 cm itu menghasilkan 100 watt. Itu membutuhkan tempat yang cukup luas itu. Jadi misalnya kita mau memberikan listrik pada satu bangunan dengan kapasitas 350 kVA. Nah, dia biasa disapel oleh PLN, kalau ada yang mati berarti pakai genset. Nah, kita gantikan dengan fotovoltaik misalnya. Nah, butuh 350 kVA, itu paling enggak itu butuh tanah lapang yang bisa kita pasangi untuk fotovoltaik ini. Itu cukup lebar sekali, mungkin 100 kali 100 gitu. Nah, ini yang salah satu masalah yang harus kita hadapi. Atau saya pernah lihat itu gini apa, cara pemasangan PV itu apakah berpengaruh Pak? Loh, sangat berpengaruh Agus. Sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jadi kita itu gini ya, Jawa atau kita ngomong Sidoarjo ya, Umsida lah. Umsida itu posisinya adalah di sebelah selatannya Katulistiwa. Sehingga matahari itu lebih banyak berada pada utaranya kampus, utaranya Sidoarjo. Nah, makanya orang Jawa itu kan
selalu berpikiran begini, kamu kalau beli rumah cari yang hadap selatan. Karena apa? Karena matahari lebih banyak di utara. Oh gitu. Nah, sehingga rumah yang menghadap ke selatan itu lebih dingin. Nah, kalau rumah menghadap ke utara lebih panas, pasti itu. Sehingga kita kalau mau masang fotovoltaik itu harus condong ke utara, Supaya mendapatkan lebih banyak energi matahari. matahari tadi ya. Saya juga meneliti, kalau sinar matahari itu tegak lurus dengan agak miring sedikit, itu tenaganya sudah beda. Lebih besar yang mana, Pak? Lebih besar tegak lurus, Pak. Oh gitu ya. Lebih besar tegak lurus, sehingga mau nggak mau kan kita harus menyeting fotovoltaik ini harus sebisa mungkin menghadap matahari. Ya, karena begitu ada penurunan derajat atau kenaikan derajat dari sinar itu, ini berkurang. Nah, sampai ada pengembangan tentang tracking. Jadi solar tracking itu kan fotovoltaik diberi sensor, dia bisa mengikuti matahari. Dipasangin sensor ya, jadi Betul. dia bisa mengikuti arah matahari kemana, Ya, supaya menghasilkan energi yang paling besar. Nah, itu tujuannya itu. Makanya kalau orang masang fotovoltaik terus dimiringkan ke selatan, itu salah besar. Salah besar. Jadi tidak sembarangan masang fotovoltaik, harus menghadap ke utara, gitu. Terus kemudian kalau di jenis panel surya ini ada berapa Pak jenisnya, Pak? Kira-kira? Ada dua macam ya, ada monokristalin sama polikristalin. Itu dari material membuatnya. Jadi kalau Material aja. materialnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Performanya Kalau misalnya dipergunakan untuk daerah-daerah yang sering mendung ya, itu lebih bagus pakai monokristalin ya, kristal. karena walaupun mendung dia itu masih bisa menyerap energi matahari. Oh gitu, kelebihannya seperti itu ya. Kelebihannya seperti Kalau itu. panas gimana? Sama. Kalau panas sama. Oh sama. Polikristal juga begitu, tapi harganya lebih mahal mono. Lebih mahal yang mana? Lebih mahal yang mono. Baik, ini pertanyaan yang terakhir mungkin yang kemarin di request oleh Pak Jamal. Jadi mungkin adakah tips dan trik ini Pak Jamal, khususnya bagi peneliti pemula, peneliti pemula, bagaimana caranya membuat judul atau masih bingung mau meneliti apa? Kira-kira tips-triknya seperti apa Pak? Apa harus minum oskadon atau seperti apa? Itu selalu ya ditanyakan ya, utamanya para mahasiswa dan bapak ibu dosen. Masyarakat luas sebetulnya kepingin juga sih. Sebetulnya kalau kita berkata bahwa mencari topik penelitian itu susah, saya katakan tidak. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu kita bisa jadikan itu topik penelitian. Ya. Nah, suatu contoh yang sederhana saja ya, yang ada di sekitar kita. Kenapa yang namanya mic ini, transmitter ini yang dipergunakan untuk merekam, itu ditaruh di sini? Kenapa tidak ditaruh lebih atas lagi atau lebih bawah lagi? Ini kan bisa diteliti. Jadi posisi yang teroptimal dari mic yang semacam ini, mereknya ini, untuk merekam seseorang yang sedang berbicara, itu pada posisi berapa meter atau berapa senti dari mulut dan arahnya harus kemana. Nah ini bisa jadi satu judul penelitian itu, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Apalagi kalau teman-teman mengatakan bahwa yang non teknik itu susah untuk melakukan penelitian, saya katakan tidak. Karena apa? Karena banyak sekali di sekitar kita, misalnya seorang pendidik ya, pendidik itu kan non teknik ya, mempunyai ilmu untuk bagaimana cara dia mengajar yang baik begitu ya. Lalu mengajar itu kan ada respon dari yang diajar. Nah, yang diajar itu seandainya dia itu tidak merespon, itu kenapa? Atau apakah dari posisi duduk dari yang dididik itu, atau dari pengajarnya, atau dari cahayanya yang kurang, atau dari sistem aliran udara yang tidak bagus sehingga menyebabkan peserta didik itu menjadi gerah, atau apa? Itu hal-hal yang tentunya sederhana, tapi kita bisa melakukan penelitian di situ Pak Agus. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa Pak. Pasti bisa, apapun bisa kita teliti. Ya. Baik. Ya. Artinya teman-teman bisa melihat di sekitar kita. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan seperti Pak? Betul. Tidak usah grid awal, tapi apa yang perlu dikembangkan seperti Pak ya? Iya. Kita cukup merenung begini. Loh, ini kok gini ya? Kenapa ya? Kalau begini kan gimana kira-kira? Nah, itu sudah jadi tujuan penelitian itu.
Gitu Pak Baik, Agus. dengan berakhirnya Ya. pertanyaan ini, Ya. maka diskusi pada podcast siang hari ini sudah saya selesaikan, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, pada Dr. Isnu Jamal sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di kegiatan siang hari ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, kemudian subscribe supaya mendapatkan pemberitahuan untuk upload video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umsida, dari sini pencerahan bersemi.